diakuin. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh udah mulai ya? Oh sudah mulai. Apa kabar? Selamat datang di Natalnya Stand Up Indo. Luar biasa, mereka sulit mencari host sampai-sampai harus saya juga. Padahal saya juga bingung mau bahas apa. Di sini pala saya ada 2 dan ya. Gue seumur hidup baru sekarang nih pakai kalau topi ini tuh gini ya. Gue takut gitu kalau ngomong ya. Ini topinya khusus. Jadi biasanya kan kalau topi ada kerucutnya sini ya. Kalau ini kan kayaknya emang nggak ada. Bingung banget ini. Jadi hari ini kita akan ada Natalnya Stand Up Indo. Kita akan mengundang semua pernak-pernik Natal untuk ngobrol di sini. Nggak bisa diajak ngobrol. Oke, maaf ya. Jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama komik-komik yang memang merayakan Natal di hari ini. Kenapa mereka ada di sini? Tapi kita akan ajak ngobrol. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk semua yang lagi menonton, ingat di sini. Saya kangen sekali menunjuk ini. Nah, siapa lo? Siapa lo? Siapa lo? Kenapa gua jadi botak? Terima kasih. Ya, di situ silahkan langsung ada Saweria, bisa di-scan QR-nya dan langsung mengirimkan untuk kita bisa bersama-sama merayakan Natal ini, ya kan? Ih, seru sekali loh. Udah lama banget nggak ketemu dengan teman-teman di YouTube channelnya Stand Up Indo. Kita sudah dari pas terakhir Euro ya. Euro, abis itu tidak ada. Dan mulai saat itulah mulai merasakan bahwa ternyata pendapatan hilang ya. Karena Saweria sudah mulai tidak ada saudara-saudara. Tapi sekarang kita akan balik lagi. Siapa tahu yang lagi nonton di rumah juga sedang merayakan Natal tapi ternyata tidak bisa kemana-mana. Jadi sekarang kita mencoba untuk menghibur yang sedang ada di rumah dengan beberapa sajian-sajian edisi Natal. Ya. Dan sajian pertama yang akan kita berikan adalah sebuah stand up berbahasa Tagalog yang akan enggak ya? Oke, enggak ya. Kalau gitu berbahasa Sunda, ini dia komika asli Sunda yang sudah siap untuk open mic dan stand up. Enggak ya? Oh, salah lagi. Oke. Enggak ya? Oh ya, enggak. Stand up komedian yang satu ini yang akan menghibur kita di stand up Natal ini. Aduh, apa ya? Apa sih namanya ini? Natalnya Stand Up Indo. Kita tepuk tangan yang satu beri ya. Hurufnya hilang semua. Tolong. Ya, oke. Langsung saja. Ini dia Putra Batinama. Kosong. Ada gimmick. Kosong. Biasa lagi. ya. Bang, keluarin yang lagi, Bang. Kang sayurnya, Bang, Kang sayurnya. Lagi. Ya. Nggak ada udah lah ya. Aduh, ini Natalan biasanya nyokap gue tadi ini belanja nyokap gue bikin tupat sayur. Iya, emang nyokap gue Katolik Arab dulunya. Bener ya. Jadi ketupat sayur. Nih ada ini nih apa namanya nih? Saweria. Ayo Haji Alwi. Sumbang Haji Alwi. Haji Alwi, gilbut lumayan dong ya. Ayo sumbang. Bantu kita. Soalnya orang-orang nganggap anak stand up komedi itu isinya cuma Islam sama agnostik doang. Iya gara-gara joki muslim tuh. Gua waktu itu kemarin ditelepon sama ini Wapres Ko Erwin ya kan. Put isi Natal ya. Ah ini gue bangga nih. Karena gue dianggap masih Kristen ya kan. Soalnya gue di kantornya dianggapnya cuma pemabok aja. Udah. Sama fans PDIP. Tapi Ko Erwin bilang gini. Tapi materinya clean ya.
Ya iya, pasti buat keagamaan materi kan harus clean, harus bersih. Apalagi gue stand up komedian pro ya kan. Protekal. Yoi, pasti bersih materi gue. Kalau brutal kan bahaya, ntar kena pasal penistaan. Walaupun agama gue sering dinisa tuh pas open mic tuh. Yoi. Pasti bersih lah materi gue. Gue nggak mungkin bawa yang kotor-kotor ya kan. Bawa monyet belum mandi itu. Mungkin. Iya, minimal udah sampoan dikit ya kan. Sekarang nih stand up lagi. Natal nih hampir 2 tahun gak ada perayaan. Pohon Natal di rumah gua udah 2 tahun gak gua pasang. Sekarang udah jadi pohon angker. Aduh. Makanya kan pengen gue pasang ngeri ada apa? Genderuwo, kuntilanak, ya kan, sama monyet yang tadi itu. ngeri ada itunya. Dan sekarang juga apa ya? Gereja sekarang udah ini coy. Apa 2 tahun nih nggak ada ini ibadah. Ya gue seneng sih, cuma masalahnya kan seneng sih. masalahnya ada ibadah online lewat Zoom. Nah ini nyokap gue pagi-pagi biasanya bangunin gue nih jam 8 buat nyalain Zoomnya gitu buat ibadah. Masalahnya gue tidur kan baru jam 6 ya. Jam 8 bangun. Sebenarnya ibadah itu cuma 1,5 jam. Cuma nyokap gue biasa sampai jam 12 kan. Ibu-ibu Batak kan biasanya kan buset harus ngeceng-ngecengin dulu ya kan. Ngecengin siapa gitu. Gitu. Jadi selama 2 tahun ini gue kurang tidur gue. Makanya gue pandemi ini gue nggak kena COVID tapi darah rendah gue ya. Iya rendah banget ya, ucok baba lah. Tapi sekarang gereja udah mulai buka lagi nih ya nggak, udah mulai buka. Tapi nyokap gue pas mulai gereja lagi dia mulai agak-agak grogi dia. Iya kan keringet dingin. Pernah kemarin dia ke gereja nih, nggak bawa Alkitab deh, bawa kamus Oxford deh kan. Tebel banget. Sama, emang modelnya sama kayak Alkitab. Makanya pulang gereja jago bahasa Inggris dia. Iya. Makanya kemarin ngobrol sama Donald Trump apa itu? Masalah BUMN dia ngobrol itu. Tapi lo tau gak Sinterklas sekarang nganggur coy. Sinterklas 2 tahun dia kayak udah main binomo apa itu saking nganggur aja. Binomo feeling gue kayak yang badut termenung tuh kayak Sinterklas nganggur ya kan. Dia bilang aduh pandemi. Badut nunduk kayak gitu-gitu tuh. Tapi lo tau gak Sinterklas itu sejarahnya namanya dulu Santo Nicholas. Itu uskup tuh dia suka ngasih hadiah ke anak-anak. Cuma karena Santo Nicholas sudah nggak ada meninggal dibikin tuh tokoh yang baru namanya Santa Claus atau Sinterklas. Tapi tokoh yang baru ini kadang-kadang ceritanya nih kacau coy. Lu bayangin kan Sinterklas tuh ngasih hadiah lewat mana? Cerobong asap coy. Lu bayangin kakek-kakek naik genteng nih masukin cerobong asap. Masa orang kagak denger kan pasti denger ya. Iya kan? Di rumah gua kucing kawin aja berisik banget tuh. Budak. Buset. Kakek-kakek lu naik genteng lu. Nih bokap gua aja 70 tahun umurnya ya. Jangan kan naik genteng, bokap gua keliling komplek naik Mega Pro aja gua panik coy. Aduh jatuh nih kayak kakek. Iya. Bisa gitu ya makanya. Abis itu tuh kan. Kaget gua. Waduh, nggak apa-apa ya, lanjut terus. Yoi. Dan ini apa coy, Sinterklas lu bayangin kok kayak kakek duitnya banyak dari mana ya duitnya ya? Mikir nggak lu? Masalahnya pensiunan Pertamina aja kayak nggak sanggup gue gitu. Iya kan pensiunan Pertamina cuma bisa beli listrik, air sama pajak Innova ya nggak? Sinterklas duitnya banyak coy. Abis itu juga apa ya? Ntar dulu coy, nih ada wah Sinterklasnya nih kan tuh DM gua tuh. Oh iya, tapi waktu itu gue percaya dulu sama Sinterklas gue. Gue sama adek gue dulu percaya sama Sinterklas. Sampai-sampai kalau tanggal 23 tuh jendela rumah gue buka biar Sinterklasnya masuk. Ternyata sampai tanggal 26 gak masuk coy. Yang ada nyamuk masuk. Hadiah gak dapet, adek gue kena demam berdarah coy. Gimana ini? Ya kan? Dan gue senangnya pandemi ini, Natal di pandemi enaknya apa? Gue gak silaturahmi ke rumah keluarga gue ya. Soalnya tahun diri kan, gue kan lahir waktu wakil presiden Umar Wirahadi Kusuma. Iya, berarti umur gue udah banyak kan.
Gue aja lupa. Soalnya gue kalau ke rumah keluarga gue suka ditanyain, kapan nikah, kapan nikah. Nah ini dia nih masalahnya nih. Ini yang bikin orang Indonesia nggak maju nih coy. Kenapa ukuran kesuksesan orang dibilang kapan nikah? Kan mesti yang lain deh, mesti kapan lu punya perusahaan, kapan lu punya pegawai, kapan masuk podcast Om Deddy kan. Kesuksesan begitu. Iya. Dan gue suka dapat nasihat dari om-om gue, dibilang buruan nikah. Ntar kalau keburu ketuaan, ntar lo nggak bisa lihat anak lo sukses. Masalahnya cuy, umur kan gak ada yang tahu ya. Ya kalau umur gue panjang misalnya 350 tahun kan, seumuran VOC gitu. Jangan kan ngeliat anak gue sukses, ngeliat cucu gue jadi presiden Senapindo ya sanggup gue. Yaudah gue mau keramas dulu dah. Terima kasih. Putra Patinama. Nih, Putra ngomongin kayak gitu, lepas lihat lu nih. Jadinya. Kenapa? Kenapa, Bang? Maikin itu, Bang. Oh iya. Permisi ya, Bang ya. Teknisi. Oh, ada teknisi sekarang. Iya. Keren banget. Hurufnya hilang, awas. Ya, sendalnya dong. Sendalnya udah lepas belum? Udah. Kakinya tinggalin. Hah? Bingung kan lu? Ngobrol aja, Bang. Iya. Nggak enak juga sih ngobrol ada lu sih sebenarnya. Mana gitu madep belakang lagi kan. Gua mau ngobrol palanya di sono, nggak enak nih. Nih. Copot. Ya. Christmasnya aja. Ya. Masih, Bang. Iya sama-sama. Hati-hati ya. Yang penting ada Christmasnya. Iya kan? Masih ada. Itu dia tadi Putra Patinama. Boleh minta tepuk tangan. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ada yang pingin mau Bang, ya Allah. Apa lagi? Apanya yang nggak kelihatan? Gatal tuh. Kelihatan enggak? Oh, biar kelihatan stand up Indonya. Iya. Oh bagus, bener. Bentar. Enggak usah. Gini aja udah. Oh nggak apa-apa. Biar kelihatan maksudnya. Nggak kelihatan gua. Nah, gua gini ya. Oke dong. Bisa ngatur gini pas lagi syuting ini ya? Oh, gitu. Yuk, mulai dari awal. Ada awal lagi, oke. Itu kita di apa ini? Natalnya Stand Up Indo masih. Dan kalau tadi udah ada Putra Patinama, kalau yang sekarang kita akan mengundang benar-benar komika yang memang merayakan Natalnya. Kita pengen ngobrol-ngobrol, ngulik-ngulik kira-kira kalau dia pas lagi Natal di mana. Terus juga ada kebiasaan-kebiasaan mungkin. Nah, sekarang ini adalah bintang tamu yang pertama yang kita akan undang dari Jogja. Ini dia Rudolf, ya. Oke, yang pertama kita undang Rudolf ya, rusanya dari Santa Claus ya. Kita akan ngobrol dengan Rudolf yang hidungnya paling merah, larinya paling cepet ya. Ayo, sini dong Rudolf. Bagus. Teng. Ada Benedictivity. Oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat, gimana kamu? Sehat. Sehat ya. Gue baru tahu kalau lu ternyata merayakan Natal ya, Ben. Merayakan cuman setahun sekali aja sih. Iya memang karena stop. Lu datang gelap langsung. Ya emang ini suasana Natal tuh seperti ini. Makanya namanya kan malam Natal. Biar ada malamnya gitu. Kurang terang soalnya gelap. Mau ngeset lampu dulu nih, bro. Lu tahu, jangankan lu tadi gua di sini aja masih ngeset belakang coba lu. Kurang apa? Di set belakangnya. Nih, Ben. Aman? Udah. Siapa tuh? Ini Rudolf. Bang, Rudolf. Bintang tamu. Bintang tamu. Itu kita pengen nanyain. Lu kalau misalnya pas lagi Natal gitu, lu masih diakui keluarga? Masih. Oh ya, nanya kan boleh kan? Iya, emang kalau nggak diakui ya ke GKI Yasmin biasanya ke situ. Masuk ke sana. Masuk ke sana. Tapi kalau misalnya Natalan gitu tuh lu ada ini nggak sih kebiasaan? Oh ada, pawai obor biasanya kan. Main bambu gila gitu kan? Bambu gila ada, gitu. Sepak bola gajah kan ya? Bola lu gajah masih itu? ada. Jelek, Mas.
Saya dari tadi pengen ngebahas itu, cuman gak enak aja. Makasih loh udah diwakilkan. Minoritas loh Bang, harus diangkat. Biar stand up Indo tuh ini. Apa tuh? Stand up Indo apa? Ya itu. ditinggal. Ini kan biasanya kalau Natalan tuh adalah malam sebelumnya. Benar. Malam Kudus. Kok ngerti loh? Gue ngerti. Gue tuh tahu lah. Observasi. Oh iya. Bro, kalau misalnya mau itu tuh observasi. Malam Kudus. Malam Kudus. Betul ya? Itu lagunya. Malam Kudus, sunyi senyap. Senyap. Yang bener yang mana? Jangan diplesetin nih, Bang. Enggak. Makanya gue nanyain yang bener yang mana. Ini gue nanya loh. Gue tuh nanya karena gue tidak tahu. Makanya gue nanya. Jangan kira kita minoritas nggak ada yang galak. Iya, betul. Ada Enggak. yang galak ada. Betul, saya tidak bercanda. Sunyi senyap tadi benar. Sunyi senyap. Ya. Sunyi senyap. Bintang pun gemerlap. Bagus ya suara. Wih, suara lu bagus ya, mukanya doang. yang Kristen jelek. bro, Katolik bro. Oh. Katolik suaranya pasti bagus, kecuali Benedion. Jelek aja suaranya. Padahal Batak Katolik kan. Gitu ya. Tapi lu beneran ada perayaan ketika perayaan Natal gitu. Ada yang masih lu inget sampai sekarang nggak? Misalnya dari pas waktu kecil kan suka ada kebiasaan-kebiasaan, apa tukeran wujud gitu atau apa gitu mungkin. Tukeran apa? Tukeran wujud. Pengen itu sebenarnya. Apa ya, paling ke gereja. Kalau zaman dulu tuh ke gerejanya lumayan malam. Zaman dulu sekitar jam 11. 45, tahun 45 zaman dulu. Enggak sedulu itu, saya belum lahir. Oke. Sebelum lahir tahun 1530. Lebih lama dong. Lebih lama. Aduh. Jadi pas aku SD itu sekitar jam 11 gitu baru ke gereja. Yang malam ya. Kalau yang pagi juga jam 11 malam. Enggak. Kenapa dua-duanya malam? Kan yang tadi Pak bilangnya pagi. Gua sundul ini mental loh. Gua sundul mental loh. Nggak Tapi tahu pala gua itu pel. yang nyenengin itu jam 11 malam. Karena kan nggak pernah. Kalau kita kan nggak pernah ke gereja jam segitu. Biasanya pagi nih. Iya, pagi atau sore. Sore. Nggak pernah yang jam segitu selain Paskah sama Natal. Oh, Paskah juga sama deh kayak gitu ya? Ada juga. Malam Paskahnya. Paskah juga ada. Jumat itu ya? Yang Enggak, namanya- malam Paskah juga. Jangan so namanya. tahu, ini kan agama Ya, saya. makanya kan saya nanya. Loh, kan saya tidak tahu, makanya saya nanya. Nah, itu kayak so tahu kamu. Saya nggak so tahu. Saya kan nanya loh. Bentar. Boleh keluarin aja nggak ini sih? Ya kan, gua hostnya cabut tuh. Iya, maksudnya nanyanya nadanya Iya, nanya. bagus. Oh, Ini rasa apa nih, Mbak Pia? Aduh, rasa apa ya? Rumput laut kalau nggak salah. Waduh, sebenarnya. jangan. Ini lu minum silakan, minum. Oh, bisa minum ya? Boleh, silakan. Ini seperti perjamuan Ya, berarti ini. bentar. Ya. Enggak gitu. Minum aja. Gelas ya ini ya. Oh iya. Ntar dulu ada pelayannya. Ada pelayan. Tenang. Permisian Doro ya. Iya, silakan. Ini dulu. Ngobrol aja ngobrol. Ngobrol aja Bang. Gimana Natal kenangannya apa aja buat Bang? Gue yang gue tau Home Alone. Kalau Natal Home Alone gue tahu gitu. Itu aja. Nggak ada teriak-teriak di depan gereja gitu nggak? Silakan Bang. Oh, makasih. Makasih ya. Ini balik ya. Gue nggak ngerti lagi nih. Perasaan kita bukan cap gomeh ya ini. Kenapa harus kayak segini doang? Hop gitu. Kayak Sisanya dia yang minum banyak coba. kayak berasa cap gomeh. Boleh tuang sendiri aja, tuang sendiri. Apalagi pertanyaan-pertanyaan? Ya itu tadi, ada nggak lu pas lagi kecil cuman itu doang yang lu inget? Kan biasanya kalau Natal identik dengan dapat kado gitu. Tuker kado. Kado. Oh, harus tuker ya? Ada kado silang namanya kalau di Katolik. Di Katolik Kristen. Lu ngasih ke Apa? Ke silang karena Enggak. Misalnya Erwin. kan? Erwin Gimana gua nggak kesel coba? Erwin ulang tahun. Ya. Kang Dika kado Ke Erwin. Erwin. Kado silang berarti kado silang. Nggak bisa gitu. Lu tahu? Lu pernah dipatok nggak? Hah? Jadi kado silang itu gimana? Tukeran. Lu sama siapa tapinya kalau kayak gitu? Bebas aja diputar, biasanya ada caranya beda-beda, ada yang diputar kan biasanya anak-anak muda gereja gitu. Oh, jadi pas sebelum ngambil gini? Enggak. Gini? gitu. Terus habis itu nyari kadonya. Kado mana kado? Kado gitu. Itu muter kan? Itu ada juga, itu kado muter. Ada juga. Memang di tempat kita Tadi kan sama dia gitu. memang di Katolik memang banyak kegiatan yang tidak bermanfaat. Kado silang. ada. Saya tidak ngomong itu. Jadi itu tadi kado silang kan. Lu ngasih ke siapa?
Iya, nggak kasih apa. Oh. Jadi diputar aja bebas, putar nanti bahkan sampai bisa pernah waktu itu ke masjid sampai bingung orang masjidnya bingung ini siapa balik lagi ke gereja karena bingung kan bukan tradisi mereka kan gitu. Saking semangatnya loh kan merayakan Natal semangat Pak kenapa Pak Lu tau nggak gua kesurupan pit hitam? Pit hitam tuh sepeda hitam ya. Kenyang ya? Cuma orang Jawa yang tahu. Kan saya nggak tahu. Iya, saya nggak tahu lo itu. Lu doang ketawa sama sono. Kado silang ditukerin nanti putar-putar udah bebas siapa yang dapat gitu. Dan nggak ada kayak harus sekian harganya sekian. Ada biasanya. Ada ya? Maksimal 5.000 kan zaman SD. Oh, waktu 5.000 SD, kan iya, gede iya. lumayan Iya, iya, dulu. Es krim balls pelangi kan dapat itu. Jadi pas disilang udah cair enggak sih. Udah tinggal batangnya. Cuman dikit. Udah enak nih. 5.000 biasanya dulu pas SD. Maksimal. Ada maksimal ininya gitu. Tapi kalau gini, ini juga pertanyaan gue ya sebagai orang yang ya nggak pernah Natalan. Kok nggak pernah sih aneh banget sih. Lah, ya, aneh banget loh. Orang mah Natalan aja. Kenapa nggak pernah ngerayain sih? Yang enggak. Kenapa? Nggak Ya, passionnya ya. bukan passionku. Enggak, ya gue kan nggak Natalan. Nah gue tuh pingin tahu ada makanan khas nggak? Itu tuh yang sering. Kalau misalnya kayak Lebaran nih, gue kan Lebaran. Ketupat. Ada tupat, terus juga ada rendang, ada nasi yujum, Kue tiaw, congsam, mulai ke baju ya itu, bukan makanan. Nah kalau lu ada nggak? Apa ya? Natalan pas Natalan? Ya paling makanan haram itulah. Ya apalagi tapi kayaknya nggak ada olahan khusus kalau di ini. Oh nggak ada ya? Tapi ya makanan jenis-jenis daging itu. Kalau kita kan kalau boleh makan babi kan, paling ya itu. Tapi olahan khususnya kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya? Kalau ada. lu juga nggak ada ya? Apa? Nggak ada maksudnya di keluarga. Di keluarga saya memang atau mungkin memang karena miskin ya keluarga. Jadi nggak ada olahan khusus. Aduh ya nggak. Saya juga nggak tahu ya. Mungkin itu kayaknya sih. Tapi nggak ada sih. Nggak ada? Nggak ada. Padahal gue pingin tahu tuh. Soalnya kalau kayak di luar negeri kan lihat ada gingerbread, terus juga ada apa kue. Oh iya kalau di luar negeri iya. ya. Terus juga ada lollipop yang ulir gitu loh. Itu nggak ada dulu. Nggak ada. Salju gitu nggak ada. Bahkan dulu kan kalau Lebaran kan Udah poni, udah boleh nggak beko, beko apa? ceker ayam, garpu tala, harta. Bukan nggak dimakan, konteksnya apa? Nggak ada, saya lempar aja semua dulu. Tapi beneran sampai nggak ada makanan itu kan kalau Lebaran kan muter ya tanggalnya, nggak di bulan itu. Enggak, tanggalnya nggak muter sih, tanggalnya mah tetep. Kalau tanggalnya muter, tanggal berapa nih gitu kan nggak kelihatan. Lama-lama kesel juga sih. Lu baru kesel sekarang, gue dari tadi. Cuman nggak gua tampol aja. Menurut lo? Tunggu nih teman saya ada. Oh ya, dia Primawan nanti. Oh, itu kesel juga sih pasti. Kan Lebaran kan tanggalnya Benar. bulannya nggak tentu. Benar. Kadang pas deketan itu di tangga saya masih ada opor, saya suruh tahan dulu nih, jangan sampai Natal buat kita aja gitu. Karena nggak ada makanan khas kan kita, akhirnya ada opor gitu. Iya. Asimilasi. Benar. Kita kan saling toleransi. Kalau misalnya lagi kayak gitu ya udah gitu kan. Kadang tapi tetangga nggak tahu kenapa pas dibalikin misal makanan babi gitu nggak mau gitu. Mungkin rasanya nggak enak kan. Duh, pala gue tadi ada sutet deh kayaknya. Pusing ya. Agak ini Nyut gitu kayak sering sutet sih. soalnya nih. Kalau umur udah tua emang sering. Udah mulai ke umur ya lu. Tapi lu ada yang lu kangenin nggak ketika udah besar sekarang lihat Natal gitu? Ada yang lu pingin lakukan lagi nggak gitu? Ada sih bapakku kan udah meninggal kan jadi. Pingin ada bapak lu lagi? Apa? Lagi ngobrol sama bokap gue di atas. Kok bisa kenal? Beda. Bandung sama Ponorogo. Aduh, lupa juga. Ponorogo Bandung jauh. Kenapa bisa kenal ya? Lupa gue. Iya, lupa. Slemania sama Viking. Persib ya. Ya udah. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Ini masih terus kita ingatkan untuk yo silakan. Sawerianya, bro.
Ini Saweria bro. Saweria dong. Karena khusus ini Natal. untuk Natal, ini sumbangan Saweria akan kita sumbangkan ke perang salib. udah nggak ada pun nggak ada. Nih, ini silakan kita ada Saweria, lu tinggal scan QR-nya, habis itu langsung silakan Sawerianya berikan seberapanya saja, tapi bolehlah minimal 5 juta. Iya. Harus kayak gitu, ada minimalnya. Boleh berapa aja tapi kasih minimal. Ya, jangan segan. Pokoknya nanti akan muncul di sini kalau misalnya ada yang sawer, nanti akan ada muncul huruf di sini. Gitu. Gitu. Shoo. Tapi karena taping jadi nggak ada. Shoo. Kita tidak bisa membacanya. Bisa bacanya. Tapi nanti akan keluar, tenang ya. Dan yang sekarang kita akan undang juga stand up comedian. Dia ini juga nggak sih? Dari Jogja. Natalan juga kan? Natalan kadang-kadang. Enggak, gimana kalau Natalan kadang-kadang tuh gimana sih? Kadang dia ngerayain, kadang lebih ngerayain. Bagus. Senang punya aja. Senang punya aja, ada pikiran terlintas, Lempar. Oke. Langsung aja, ini dia Mas Gege. Terima kasih Mas Dika dan Mas Benny yang tadi siang ngajakin saya open mic di Stand Up Indo. Natalnya Stand Up Indo. Selamat Natal dulu untuk teman-teman Stand Up Indo. Selamat Natal semuanya. Perkenalkan, saya Gige. Saya baru aja di ibu kota. 2 bulan yang lalu saya nikah dan saya baru aja ke ibu kota. Saya biasanya kalau sore itu ngajar les matematika. Saya seneng karena saya dulu memang studi matematika. Murid saya tuh cerdas dan kritis. Sekarang baru di Siloam. Kritis. Cerdas karena kritis banget, muridnya kritis. Apa aja ditanyain. Dan emang ngajar matematika itu seneng banget loh. Apalagi kalau muridnya berprestasi. Kemarin murid saya menang lomba juara 3. Lomba mewarnai. Senang. Saya juga Natalan. Saya Natalan tapi saya tuh menyambut Natal dengan sebenarnya biasa-biasa aja. Karena saya bukan orang Katolik yang taat. Hari Minggu kemarin saya nggak ke gereja. Bukan karena pandemi, karena saya lihat kalender tanggal merah, gereja tutup. Saya nggak datang. Tutup ternyata. Saya jarang ibadah, baca kitab suci aja saya jarang. Saya lebih sering baca novelnya Dewi Lestari, pasti pada tahu ya. Saya paling senang yang judulnya Detik-Detik Ujian Nasional. Bestseller itu, bestseller. Tapi saya awal-awal di ibu kota ini ya, merasa minder sebagai minoritas. Jadi saya mau menunjukkan identitas saya sebagai orang Katolik itu takut. Pakai kalung salib takut, pakai baju suster takut. Tapi ini ya ada kerinduan yang mendalam untuk ibadah loh. Ini karena pandemi ada kerinduan yang mendalam untuk ikut misa Natal, untuk ini. Biasa itu kalau orang Katolik tuh misa itu pergi ke gereja itu kan biasanya kalau sebelum masuk gereja itu kan nyelupin di air suci gitu ya, nyelupin gitu terus bikin tanda salib. Nah, saking rindunya itu saya tuh kemarin ke tempat pecel lele itu dikasih air kobokan, refleks saya nyelupin jari bikin tanda salib. Oke, itu aja dari saya, terima kasih. Selamat Natal semuanya. Terima kasih. Mas Yugi Adiguna. Bener kan tapi? Apa? Kadang-kadang ngerayain. Bener kan? Bener ya tadi. Lakuannya aja kayak gitu. Aduh, ingin sekali saya nambahin. Tapi saya tidak berani. Takut sekali, takut. Sekali-sekali kan kaum Anda yang diajar kaum kami. Iya. Jangan dong, tolong. Ini kok. Ya.
Jangan, tetap kan. Jangan dong. Ini kalau tadi kita udah sama Benny, sekarang kita ajakin lagi satu komika lagi. Ya, dia juga sama merayakan Natal. Kita tanyain, kalau Benny kan tadi masa kecilnya. Nah, kalau sama dia Masa gimana tuanya. nih? Kecil tuanya. Enggak, ya kita tanyain aja gimana Natalnya dia. Entah di tahun ini atau enggak selama 2 tahun ini. Gitu. Langsung saja kita undang di Natalnya Stand Up Indo. Ini dia Zari Hendry. Dan Kang Dika Natalan juga? enggak Natalan gua. Enggak pingin. Ya langsung ajarin dong. Jangan dong. Mesti siapin anduk dulu. Kan Oh, dicelupin ke Celupin, itu. kalau Apa yang tadi cuci tangan pecel lele? Kecil dong. Nah, itu tadi bisa buat gini Enggak tadi. mau iya, bro, bisa. bro enggak mau. minimal percik ya. Percik gitu. Digini doang. Tapi Robertus cocok kayaknya. Kenapa ya? Kenapa langsung ditebak namanya? Makanya Randika Jamil kirain J-nya Jesus bukan? Oh iya, bukan ya? Aduh, pingin ngebales gua tapi takut. Beneran, gua pingin banget, gua pingin gua bales gitu tapi gua takut gua. Hanya masuk kita santai loh. Lagi ada promo katanya Bang. Ada promo lagi, ada promo. Aduh, promo buyback lagi gitu katanya. 50% ya katanya ya. Iya. Zar, Iya. lo ini berarti 2 tahun belakangan ini kan pandemi ya? Terus rasanya Natal yang sekarang sama 2 tahun ke belakang ada bedanya nggak sih? Ya entah karena Zooman atau segala macam nggak bisa ketemu keluarga. Iya ada bedanya lah, lebih berasa karena kan pandeminya ada masa sulit kan. Jadi lebih secara spiritual tuh lebih deep lah. Tapi ya bedanya karena kita nggak bisa langsung kan. Kan seru tuh kalau di gereja tuh ketemu langsung, Iya, rame iya, semua rame. gitu ya. Ya ini cuman ya lewat Zoom dan benar-benar sederhana aja di rumah, tukeran kado dan ya itu sih gitu. Walaupun berbeda bukan berarti nggak ada bahagianya. Ya. Iya. Cuman jadinya yang biasanya itu kan, yang biasanya ngumpul rame-rame, pulang dari gereja terus ke mana? Makan biasanya makan. Makan gitu. Sekarang kan pulang. Sama aja pulang kerja biasanya kan lapar, makan Iya. sama aja iya. Nah ini tuh biasanya gini, gue juga nggak tahu. Kalau misalnya malam sebelum Natal, berarti kan tanggal 24 ya, 24 malam. 24. Itu tuh ada ke gerejanya. Kalau di gua biasanya kalau udah Desember tuh udah musim Natal. Jadi bukan hanya sekedar tanggal tapi ya Desember masuknya musim gitu. Oh gitu. Jadi kita pilih. Tetaplah ada ibadah tanggal 25. Cuma biasanya suka ada ibadah-ibadah yang lebih gede lagi sih. Gitu di tanggal. Kenapa lu emang lu nggak ada? Kok lu kayak seolah-olah baru tahu ya? Harusnya yang tuh gua, karena gua baru tahu. Kenapa lu? Seolah-olah lu juga. Kayak misalnya gini, tukeran kado sama teman-teman gereja di komunitas di awal Desember. Terus pas 25 Desember sama keluarga gitu-gitu sih. Kayak macam-macam circle lah gitu. Iya. Jadi ada bagian-bagian masing-masingnya. Iya. Oh, seru banget. Gitu ya Natal ternyata ya. Ada juga. Udah lupa. Oh lupa. Udah lupa. Tapi sebenarnya beda. Kayak kalau di Bang Zari Kristen kan. Iya. Kristen itu bisa sampai Januari pun masih ngerayain Natal. Oh serius lu? Iya. Kan bapakku kan Batak ya, sebenarnya dulunya Kristen. Tapi masih ikut perayaan Batak. Nah di Batak itu Januari, Februari bisa nggak sih? Enggak, Februari udah masuk ke Valentine. Oh jatahnya Valentine. Kenapa dinego sih? Ada nego. Masih bisa Tapi nggak sih gitu. Kayak Idealnya Desember lah ya, Desember awal tuh udah pasang pohon Natal kan udah mulai kan di Iya, Desember. Mall-mall udah mulai banyak denger lagu-lagu kan, Michael Bublé, Mariah Carey. gue tuh pasti kalau misalnya nggak tahu, gue sebagai orang yang tidak merayakannya tapi gue seneng ya. Gue tuh seneng ambience-nya, seneng suasananya. Lah itu tanda-tanda. Lagu seneng nggak lagu-lagu Natal? Jingle bell, jingle all the way. Iya, adem ya hati ya. Aduh, jingle bell artinya itu kan aku Katolik. Enggak gitu. Tidak gitu. Benny.
itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Latin. Kalau bahasa Inggris kan jingle bells tuh ya Jingle, ya bahasa Latin. jingling gitu. Aku Katolik. Tidak. Tidak. Aduh, ingin berkata kasar. Soalnya gini, bahkan lagu tahun baru aja itu digabungnya sama Natal. Oh iya. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Gitu. Itu bahkan kayak kalau misalnya gue inget lagu tahun baru apa ya? We wish you Merry Christmas. Ini nggak ada lagu lain tuh. Sepaket karena beda 7 hari doang kan. Iya, beda seminggu doang. Dia ngitung juga ya. Iya, 26, 27. Iya, kan udah 25 tambah. Kalau tahun kabisat sama juga. Nggak ada bedanya sih. Kabisat cuma nambah di Februari kan. Iya. Makanya diusulin aja lebaran tanggalnya tetap gitu. Kan bisa tuh, gak gitu. Kalau gue nggak diterima kan nggak apa-apa. Nggak bisa, beda tahun kan mereka ini. Kan bisa jadi asik kayak kita gitu loh. Tolong, saya juga takut jadi. Bentar. Aku jadi pohon cemaran, aku tidak ikutan. Terus juga gini, kalau Natalan tuh kan identik juga dengan pohon cemara ya? Iya, pohon cemara. Iya, pohon Natal. Pohon Natal terus dihias gitu. Lu kalau di waktu dulu atau sampai sekarang masih ngelakuin itu nggak? Di rumah nebang pohon gitu buat Emang ada. Tapi di luar begitu kan di, Iya, di luar. di film Home Alone lah, bukan di luar ya di ya, film Home Alone. itu kan referensi yang gue tahu ya. Selama ini sampai gue besar tuh, Natalan tuh seperti di film Home Alone gitu. Iya. Kalau di rumah gue sih kebetulan pohon Natal ya kecil aja, malah ya bisa dibilang kita nggak pasang pohon Natal yang Gede. hias banget. Kalau mau foto di pohon Natal kita ke mall biasanya. Oh iya sekarang Di tengah-tengah situ kan lebih udah ada. iya Central Park tuh. Iya, habisnya kalau mau beli kecil juga tanggung kan, kayak pengen beli yang bagus sekalian tapi mahal. Yang mahal adanya di mall. Ya udah, terus kita cuma mau foto doang, ya udah Ya, kita ke mendingan mall aja. Tapi pernah ngerasain ada pohon Natal di rumah tapi pas Waktu kecil ya. Lu? enggak, karena kan miskin kan keluarga. Iya, susah gimana? Sedih ya? banget. Aduh, gue tuh pengen nyeletuk itu. Jangan, gue cuma pengen nanyain bisa ganti pohon lain. Gitu maksud gua. Tapi gue jadi bertanya-tanya, harus cemara memang? Nah iya, emang harus ya? Nggak tahu. Identik. Kalau yang lain kan orang-orang kayak miskin, saya kan bisa keluarga miskin itu tuh sampai keluarga saya tuh karena pengen banget ada pohon Natal tuh sampai ngambil parfum mobil itu. Yang di atas itu. Pak masih dipakai nggak Pak? Enggak. Saking miskinnya kan. Tapi biasanya kalau pohon Natal tuh identik dengan keseruan anak-anak di rumah sih. Mungkin masang bareng-bareng Iya, keluarga gitu. Pengennya sih lebih ke situ, kayak yang lebih butuh sebetulnya anak-anak di rumah. Tapi kalau udah makin gede kayaknya ya udahlah ya. Iya, makin gede ya udahlah gitu. Iya, Paling di rumah cuma segede-gede gini aja. Oh segede gini, tapi banyak. Pengen sih beli yang segede gini. Maaf, yang ini lagi nggak dijual. Lagi ada rusak. Iya, harus dibalikin dulu ke pabrik. Segelnya lepas, Lepas, segelnya iya. lepas. Baterainya lagi kurang soak. Lahernya kena. Lahar kena. Lahar apa lahar? Lahar. Lahar, oh ini. Leher. Tepes. Ini dinamonya salah kilik jadi mundur soalnya. Jalannya nggak ke depan, dia ke belakang, wek gitu. Jadi kita harus tarik dulu. Tapi gue gak nyangka Kristen, Katolik ya Ben. Katolik. Aku juga nggak nyangka loh. Kalau dulunya kan lu harus tahu dulunya siapa. Aku waktu kecil jalan masuk gereja, kok aku ke gereja? Nggak nyangka. Kalau itu namanya bukan lu nggak tahu, kena gendam. Lu. Pastornya masuk. Aduh. Lu banyak banget nih, gua pingin banget masuk situ tat gitu. Tapi nanti ke sini cat gitu. Aku yang nantinya nggak bisa apa-apa. Tapi beda nggak sih kalau misalnya lu kan Katolik, lu Kristen. Kristen tuh maksudnya Protestan ya? Apa sih kalau Pro skater lah. Aduh, pingin nambahin lagi. Ada lagi yang lain padahal. Christian aja ya? Pro skater pantesan Tony Hawk itu kan Tony Hawk Lumoindong ya. Sama aja lah, pokoknya Kristen lah. Sama ya? Kristen. Nggak ada yang beda, sama aja kayak tadi. Paling bedanya itu di Katolik nggak terbiasa merayakan yang ibadahnya ya, bukan yang perayaan pestanya. Ibadahnya yang
kayak setelah Januari atau Desember gitu. Kalau di Kristen Masih ada gitu iya, paling iya. itunya doang. Oh gitu. Malam ada nggak sih? Malam ada, siang ada, pagi ada. Lu mau nanya apa? Ada semua ada. Nggak mungkin kalau di dia nggak ada, takut gua. Lu ada malam nggak? Nggak ada. Siang terus bro, gitu. Cuman gara-gara Kristen ya. Aduh, aku ingin. Aduh. Ada. Tetap kan? ada. Tapi lebih ininya 25 Desembernya itu. Iya benar. Pas yang merayakan rame-ramenya pas di 25-nya. Kayak gitu. Oh, Padahal kan Yesus lahirnya malam kan ya. Jadi sebenarnya agak belok sini. susah. Aku takut tidak bisa menolong pun. Saya tidak tahu. Enggak, tapi kalau Katolik juga paginya pasti meriah karena ada pesta anak-anak juga. Anak-anak kan ada setelah misanya ada perayaan juga kan. Oh, ada anak-anak di Iya. itu. Ya gitu lah. Kita saling melengkapi lah. Tukar kado sama juga dapet tuh. Kado-kado. Ada di tukar kado ada. Kado juga. Lu waktu dulu pernah dapet kado apa yang masih sampai sekarang nggak inget? Yang diingat. Kalau nggak diingat jangan Iya, ditanya iya. dong. Iya. Kalau langsung pukul aja. bagus. Baru-baru ini ya, baru-baru ini dapat ini pisau. Kayak pisau paket apa yang ada pisau Oh, banyak yang ada gitu. macam-macamnya. Ya, biasanya kalau kita di komunitas itu kayak ngasih budget. Berapa? Tukeran kado nih segini 100 gitu misalnya. Oke. Semuanya harganya 100 gitu. Jadinya nggak ada yang cuman beli sampo gitu. Ya, Emron saset. Nggak ya? nggak ada lah Dua takutnya renceng gitu. tapi nggak ada. 100 ribu ya itu. 100.000, 50.000 lah biasanya ini apa? Punya aku tadi 5.000. Iya makanya gua tadi 5.000 ya kata gua. Kayak punya aku di standarnya 100.000 kayak mending agama lain aja ngerayain. Nggak usah ngerayain Natal. Malah dalam berpacaran juga kadang-kadang suka ada tuh bebek-bebeknya tukeran kado ada. Ada ya? Ada. Sama pacarnya. Terus habis itu juga pas ke gereja sama orang gereja. Bener. Iya, Ini makanya aja tadi pacarku ngajak tukeran kado belum tarik sampai sekarang. Males. Uang duit. Banyak keluarga udah tukeran kado, pacar tukeran terus kan, kita mending beli kado kita sendiri aja kan daripada tukeran gitu. maksudnya itu kan Ngarepin sesuatu dari gua nggak tahu. Diam gitu. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi sekarang beneran ada yang spesial. Yang ini beneran spesial karena memang datang dari jauh. Wih. Jauh sekali dan kebenaran sedang ada di sekitaran RCTI. Diambil ya langsung. Ditarik. Bang ngapain bang sini bang gitu. Sini aja. Nggak, tapi dia beneran mereka lagi datang ke sini terus kita ajak dan mereka mau. Mereka dari Stand Up Indo Mesir. Yes. Dulu sempet kita mikir Stand Up Indo kok ada di luar negeri, ternyata kejadian. Stand Up Indo Mesir, Indo di Mesir kan. Stand Up Indo Jepang, Stand Up Indo Mesir ada. Dan sekarang kebetulan ada teman-teman dari Stand Up Indo Mesir. Langsung aja kita undang, ini dia Dika dari Stand Up Indo Mesir. Fir'aun. Kok lu teriak Virgon sih? Banyak pasir nih. Salam boleh nih bang? Boleh salam, boleh salam. Iya, aduh iya juga ya. Iya juga, bener. Boleh salam, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kan beda acaranya kan. Iya bener. Ini lagi main tandang saya nih. Main tandang. Ya kenalan dulu, nama gue Dika dan gue 5 tahun kuliah di Mesir. Di Mesir itu gue nyadarin satu hal, rupanya ada yang lebih ngeselin dari emak naik metik ngeselin kiri belok kanan. Tahu nggak apa? Umi naik metik yang pakai jilbab panjang, yang kalau dibonceng itu jilbabnya sampai nutupin lampu rem sama lampu sen. Pernah lihat nggak sih? Itu model jilbabnya itu jilbab ponco lah namanya. Ya maksud gue ngapain gitu jilbab sampai nutupin lampu rem sama lampu sen? Karena gue jauh-jauh belajar ke Mesir, belajar agama, gue tuh nggak nemuin dalil yang mengatakan kalau lampu rem sama lampu sen itu bagian dari aurat. Ya, ya maksud gue ngapain ditutupin? Gue tahu lampu sen bisa kedip-kedip, tapi kan nggak bakal tergoda juga gue sama lampu sen.
Gue baru balik ke Jakarta 2 bulan lalu. Dan gara-gara gue kalau di Mesir, gue sering banget dituduh sama temen gue kalau gue ini ustadz. Cuman gara-gara belajar agama. Padahal secara logika nggak semua orang yang belajar agama tuh jadi ustadz. Ya nggak? Ada yang jadi pastor. Benar. Agama, betul, belajar agama. Benar. Di Instagram tuh ada yang jadi Aldi Taher. Gak tau tuh dia belajar di mana, gak tau gue. Maksudnya bukan ustadz doang gitu. Masalah gara-gara tuduh ustadz, gue tuh kayak punya job desk tersendiri gitu setiap tempat. Job desk gue apa? Baca doa. Dik, doa dong, lu kan kuliah di Mesir, doa dong. Oke, gue gak masalah kalau baca doa di situasi yang tepat, gak masalah. Malah sering banget, gue lagi nongkrong, itu suruh baca doa. Ya Allah, kan nongkrong iseng gibah doang ya. Kan dalam Islam gibah tuh hitungannya makan daging saudara sendiri. Baca doa biar daging gibahnya halal. Ya jangan panggil gua, panggil MUI sono. Dikit-dikit doa. Dik, doa dong, woi. Gua juga bisa kultum. Suruh kultum juga dong. Logikanya tuh sama aja kayak teman gue yang tahu gue kuliah di Mesir, terus minta oleh-oleh onta ke gua. Sumpah tuh basi banget. Dik, lu kuliah di Mesir kan oleh-oleh onta dong. Gue kasih tahu di Mesir tuh bukan cuma onta. Pesawat ada. Serius. Kereta ada. Umi-umi naik metik banyak tuh tadi tuh. Jadi bukan onta doang. Dik, onta dong, oleh-oleh onta dong. Onta, woi. Gue juga bisa kultum. Suruh kultum juga dong. Udah itu ya, Bang. Terima kasih. Musa. Iya. Aduh, luar biasa ya. Luar biasa itu Stand sangat up spesial Indo sekali Mesir. di Natalnya Stand Up Indo yang stand up ngebahas tentang Tapi itulah Indonesia kan. Betul itu Indonesia. Betul. Topinya aja merah putih. Merah putih. Oh iya. Oh ini Indonesia banget ya. Padahal ya. Gue tuh selalu suka itu tadi gue bilang ya, vibe-nya, suasananya pas lagi Natalan itu tuh gembira sekali ya. Emang kayak gitu ya di yang lu dapat cerita dari orang tua lu. Kalau misalnya Natalan tuh memang harus kita bergembira gitu ya. Seneng banget ngeliat Home Alone. Mr. Bean kadang ada. Mr. Bean Holiday. Sri Mulat beneran. Sri Mulat ada. Sri Mulat kalau pas Lebaran sih. Kata gue juga. Atau ada ya, biasanya ada ya tetap ya Sri Mulat ya. Sri Mulat itu pas liburan sih, setahu. Liburan. Tapi kan Natal liburan juga. Betul. Aduh, kemana ya? Kemana ya? Gue juga bingung nih, kemana ya? Tapi itu bener happy. Iya, Happy, senang. isinya happy, bahagia gitu. Lagu-lagunya gembira gitu, terus suasananya. Lu sekarang kan gini, kalau misalnya Natalan tuh bulan Desember di sana tuh salju. Lu pingin ngerasain gak sih pas Natalan tuh juga lu ngerasain salju? Ada cita-cita kesana gak sih? Lu kan? Pingin ngeliat salju sekalian pas lagi Natalan gitu. Kalau pas kecil sih ya, ngeliat ya itu tolak ukur kebahagiaan kita di Home Alone ya. Kayak punya rumah gede, salju. Oh, ditinggalin sendirian. Kalau sekarang gue lebih kepingin di di Lombok. Pingin di apa nih? apa di Timur Tengah situ ya, yang kan suasananya Beda ya. Jerusalem, Bethlehem, maksudnya gitu. Oh, lebih ke sananya. Lebih ke situ. Yang tempat aslinya kelahiran itu. Iya, apa yang lihat di situ kan nggak ada salju ya, nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Setahu gua. Nggak ada ya? Ada nggak sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Tahu kayak Mungkin cuci stin. Bukan. Lu mah mancing-mancing, gua tuh pingin ngomong juga sama, Ben. tapi Natal di Bekasi juga nggak jauh. Apa? Trans Studio maksudnya. Ada Trans Studio, iya betul. Tapi pengen, kalau pas kecil pasti pengen. Bahkan menurutku kayaknya nggak cuman orang yang merayakan Natal, orang yang misal di hari Natal ada Home Alone gitu, terus wah pengen lihat salju gitu kan pasti pengen juga. Tapi gue di Indonesia gue pengen sih kan ada beberapa daerah yang lumayan nuansa Natalnya banyak gitu, kayak Sulawesi Utara. Oh iya. Gue pengen tuh kayak ke Papua gitu. Pengen sih gitu ngerayain Natal tuh liburan di sana gitu. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak? Selain di Jakarta ya, lu ngerayain Natalnya selain di Jakarta gitu? Paling puncak sekalian hajar sampai tahun baru tuh. Nongkrong di puncak gitu. Iya, Di paling puncak gitu. juga Natalnya kerasa banyak Sinterklas juga kan di situ. bener. Cuman belum dicat putih aja.
Bawa sinterklasnya ya. Iya. Enggak, emang kan kalau Natal emang ada paket dari hotel tuh. Paket sinterklas di hotel itu. Mas mau nyewa sinterklas enggak? Oh, ada gitu. Ada ya. Cak, enggak pernah. Ya makanya gue bingung, gue tuh mau gimana meresponnya. Gue tuh takut ini bercanda enggak ya gitu, gue tuh takut Benny. Itu aja kan gini, kalau misalnya si Natalan ada Sinterklas, terus ada si pit hitam, itu iya nggak sih? Pit Iya, hitam kalau atau dari masih? luar negeri ya setahu Iya, dia. cerita-cerita buat nakutin anak kecil. Iya, katanya dia ngambilin anak-anak nakal. Iya. Kalau pit hitam. Atau anak-anak yang nggak mau gereja gitu, tadi tangkep sama pit lu. Iya kan? Sinterpit Oh, namanya. Sinterpit, emang ya? Ada, gue dulu kenalnya Suara Sinterpit tepit ya. gue bilang. Suara tepit. Suara tepit ya? Iya, gue juga suara tepit bilangnya. Oh, Itu iya, buat- mungkin karena kayak Sinterklas, Sinterpit gitu kayak. Wah, simpel sekali ya. Oh, nggak usah dicari yang lain, Sinterpit aja ya. Lu diceritain kayak gitu-gitu juga? Enggak, kalau itu kan keluarga saya kan nggak mampu. Enggak sama. Emang nggak ada hubungannya lu Mas Ben? Waduh. Iya, enggak, paling cuma dari film doang kan taunya. Iya, gue juga taunya dari film, makanya gue banyak tahu tuh karena dari film, nonton film. Akhirnya coba-coba nanya gitu. Karena gue waktu itu pernah ke Manado, pas lagi Natal gue. Nah, Manado lagi Natal tuh, wah. Kental banget tuh. Iya. Ada pohon cemara gede. di jalan-jalan. Banget, iya. Terus juga pakai kembang api nggak berhenti sampai pagi gitu-gitu. Gue pengen sih Bekasi begitu, bisa nggak ya kira-kira Bekasi? Bisa Bekasi dari siang maksudnya main kembang apinya dari siang tang gitu berisik. Tapi doang. kembang apinya nggak berhenti itu berarti nggak meledak ya? Iya nggak berhenti terus naik ke atas terus sampai kena astronot. Wah astronot lewat nojos sini cas aduh gitu astronotnya teriak di atas sampai alalala apa nih gitu astronotnya sampai bingung karena dia tidak meledak karena dia terus ke atas ya sampai akhirnya dia melebur di matahari. Sampai matahari gitu Ben. Iya. Gitu seru sekali kan? Iya, ceria sekali ya. Ceria sekali saya ya. Lu tau nggak bedanya ceria sama kesel? Gue tadi lebih ke kesel sih. Ini tadi sudah ada yang spesial. Sekarang ini juga sama spesial. Tadi kan perwakilan dari Mesir. Mesir. Ini kita battlekan nih dari kaum kami. Kenapa dibetelin? Nggak ada battle-battlean dong ini. Karena dari pakaiannya sudah mencerminkan Betul, itu. iya. Betul. Ini. Siap-siap aja akan ada kesumbuhan di sini nanti. Nah, iya. Dengan persiapan yang sangat apik sekali. Langsung saja dari Natalnya Stand Up Indo ini dia Ari Rante. Mari kita naikkan satu pujian. Siapa yang cinta pada bapaknya pasti bahagia dalam hidupnya. Sebelumnya mari kita berdoa teman-teman karena di hari ini tepat di hari Natal. Gue pengen berdoa buat Stand Up Indo. Bapak yang baik, terima kasih buat Stand Up Indo. Terima kasih buat Presiden yang luar biasa Ajistu Ibu yang sudah memimpin kami, membuat komunitas ini semakin besar. Dan semua komik-komiknya juga ikut besar dan semua komik-komiknya menjadi orang-orang yang kaya raya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2022 komik-komik dari Stand Up Indo akan terus kaya raya. Komik-komik seperti Pamoa tidak ada lagi Tuhan. Spesifik. Komik-komik seperti Jonex Bekasi nggak ada lagi. Kami percaya mereka bisa buka stand up ceiling di depan Senopati. Pak Moa bisa jalan-jalan ke Dubai. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Sebelumnya saya akan buka dengan pertanyaan di sekolah minggu biasanya. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? Nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu, saya balikin lagi. Kenalin ya, gue guru sekolah minggu di Taliban ya. Ada ya? Ada emang bro. Tapi gue dulu pernah memang ngajar sekolah minggu. Beneran. Jadi dulu gue ngajar sekolah minggu, tapi di mana anak-anak itu namanya kan pasti ada yang bandel ya. Anak-anak kan kecil-kecil. Nah sekolah minggu gue itu sekolah minggu yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah kalau yang besar itu umurnya 8 sampai 10 tahun. Ada yang bandel satu orang namanya Edo tuh. Pas Natal nih. Iya memang kau namanya kan sudah akrab. Lu diam aja lu. Oh ya, oh Tuhan maaf. Natal. Jadi kan gue nanya nih waktu sekolah minggu. Anak-anak semuanya ada di sekolah minggu.
kenapa Tuhan kita itu dilahirkan di kandang domba? Aslinya kan, semua orang tahu karena ditolak di penginapan. Si Edo bandel banget. Emang bener. Sejarah itu ditolak penginapan, nggak dapat rumah. Si Edo bandel banget. Saya tahu Kak, kenapa Edo? Karena nggak punya BPJS. Bandel banget di bocah nih. Bandel banget bocah. Udah gitu deh tiba-tiba naik ke depan. Ini beneran kisah true story. Dia naik ke depan. Kak saya juga mau dong tanya teman-teman saya. Teman-teman semua, tahu nggak kenapa Tuhan kita gondrong? Waduh, kenapa? Karena kalau dipotong rambutnya hilang kokotannya. Bandel banget nih. Bandel banget. Tapi gue jujur ya, gue sebagai komik Nasrani gue seneng banget ya. Stand Up Indo bikin Stand Up Indo Natal. Artinya Stand Up Indo berbineka tunggal ika. Karena kalau tidak ada acara Natal, saya tidak akan stand up di sini. Enggak lah. Ajis, gue respect, I love you Ajis. Pokoknya Tuhan memberkati komunitas ini selalu. Dan gue jadi ingat ya, gue pengen cerita aja tentang hal-hal yang menarik ya. Jadi waktu Natal juga pernah tuh, kalau di Natal itu biasanya ada perjamuan kudus. Namanya itu kita dikasih bagian roti. Ini jangan diedit ya, ini nggak menghina. Jadi dibagiin roti, diangkat, ya kan? Abis itu kita tunggu didoain pendeta. Gue pernah Natal. Jadi dibagiin roti, sak. Ada ini aparat masuk. Tahu dong? Yang seragam hijau-hijau, yang kayak metal slugton. Tahu dong? Dibagiin roti. Biasa kan tunggu bapak pendeta. Dia baru dapat roti, langsung dimakan. Dibagiin anggur langsung diminum. Tiba-tiba pendeta bilang, angkat rotimu. Dia nggak punya roti. Dia liatin gini kan, minta dipotek roti gue. Dikira roti boy kali. Nggak apa-apa, gue bagi aja gitu. Itu. Terus juga gue pernah kalau masalah tentang Nasrani ya, gue ngerasa kayaknya hidup gue masih ada sesuatu yang nggak beres. Kalau sehari Hendrik, ini salah satu teman gue juga satu gereja. Itu biasa kalau di gereja kami itu biasanya dibaptis itu dicelup di kolam biasa kan. Nah kalau gue dulu memang ini true story, serius benar-benar terjadi. Jadi waktu itu yang baptis gue pendetanya pendek banget. Sumpah serius begini. Di Makassar itu, di kolam gede, jemaat duduk di depan kolam semua. Gue masih gondrong. Dibaptis gue. Tas, nggak sengaja waktu diginiin badan gue siku pendetanya. Tas. Tiba-tiba, boom. Gue bangkit dari air kan. Tas, gue lihat kan pendetanya mana? Pendetanya tenggelam juga. Semua. Gue lihat dia di bawah air. Gue ngerasa berdosa, tapi pendetanya bilang nggak apa-apa. Lain kali saya baptis orang pakai pelampung. Lucu, pendeta lucu, dia bilang begitu tuh. Namanya pendeta Frederick tuh. Halo pendeta Frederick kalau nonton, I love you. Terus juga gue ini sebagai seorang Nasrani namanya kita hidup kan kadang-kadang punya uang, kadang-kadang nggak punya uang kan. Gue jadi ingat tuh tahun 2007 ya teman-teman semua. Gue cuma pengen terus story aja nih guys. Karena di Natal itu, karena Kristen itu adalah true story. Ayo masuk. Gue jadi ingat tahun 2007 itu pernah gue lagi nggak punya duit sama sekali. Terus tiba-tiba gereja gue di Depok bilang, Ri, lu mau nggak jadi Santa di Margo City? Mau dong, 200 sejam. Cuman ngomong ho doang. Ho keliling-keliling sentro tuh. Mau dong, 3 jam kan 600, ya kan? Cuman 2 hari doang. Tapi 2 hari dalam seminggu 2 hari. Jadi 2 minggu mendekati Natal. Jadi Santa lah gua tuh. Oh, jadi Santa. Tiba-tiba ada hal yang tidak gue bayangkan. Lagi duduk di kursi Santa, kayak kenal nih. Ternyata om gua. Om gua sama adik sepupu gua. Dia minta foto, kan gak mungkin dong gue om ini aku Ari om. Tidak mungkin dong. Gue cuman aja. Akhirnya dia bayar 75 buat foto gue. Ponakan adik sepupu gue duduk di sini. Abis itu om gue juga duduk di sini. Pengen dalam hati gue bilang, om ini aku ponakanmu. Tapi gak mungkin dong. Singkat cerita, selesai masalah. Akhirnya om ini yang di Depok, ada acara di Depok. Datanglah gue. Yang bikin gue kaget adalah ketika masuk ke ruang tamunya. Ternyata foto sama gue ditaruh di situ. Itu foto gue. Gue tiba-tiba, ya ampun foto gue kan. Itu selesai masalah.
Berapa waktu kemudian lagi, waktu bertahun-tahun lewat, gue main lagi ke rumahnya dia. Aduh, foto gue ada di situ nih, nggak enak nih gue nih. Gimana ya? Gue main ke rumahnya dia, dicopot nih. Jadi apa nih? Bumerang. Main ke rumahnya dia lagi. Foto gue udah nggak ada. Wah, udah aman dong. Artinya dia udah melupakan kejadian itu. Gue baru mau ngaku ke om gue kalau gue adalah Santa itu. Gue tanya, om itu foto Santa yang berapa tahun lalu kok udah nggak ada? Iya, si Keisha kan udah kuliah sekarang di ITB. Oh, fotonya ditaruh di kamarnya. Aduh. Sampai sekarang dia nggak tahu tuh. Kalau dia nonton, Keisha, aku adalah Santamu. Ada sepupu gue tuh. Tapi gue jujur ya teman-teman semua, gue senang banget gitu bisa ada di sini. Dan teman-teman tahu juga mungkin pernah ingat kalau di Kristen tuh ada bisa namanya ini mujizat-mujizat gitu kan. Gue sih percaya. Ini nggak mungkin, ini benar gue percaya. Tapi kadang-kadang memang ada yang kadang dipaksakan. Contoh nih gue pernah lagi di Kelapa Gading lagi ibadah. Emang gue yang PA emang. Lagi ibadah, saat lagi ibadah. Ada pendeta datang. Sembuh, wah sembuh. Tiba-tiba bunyi semua jatuh. Waduh, apa nih? Ternyata waktu dibilang sembuh, semua jemaat jatuh kiri kanan. Pas gue liat, gue doang yang sendiri berdiri. Tiba-tiba pendeta datang ke gue, jatuh. Dalam hati gue mau enak sama gerejanya nih. Ah, pura-pura jatuh. Itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih Rante. Selamat Natal dan Tahun Baru. Ada Rante. Tuh, gue pinanya itu tadi padahal. Itu ya, yang senyum-senyum. Tempelkan tangan di layar kaca Pernah tuh RCTI biasa. Iya, hari Minggu tuh. Iya kan? Gue suka, Gue pernah pas waktu itu kan gue masih sekolah. Gue tempelkan tangan tapi gue mintanya balikan sama pacar gue. Beda dong, beda kasus jadi. Padahal beda agama pacar gue. Ini kita udah berdua. Gue juga sekarang mau ngundang satu lagi. Ini komika yang satu ini, gue nggak tahu sebenarnya. Gue bahkan nyangkanya dia tidak merayakan Natal. Tetapi merayakan? Iya, merayakan hidangan-hidangan enak. Merayakan yang lain. Aduh, dilempar, kaget lagi gue, nggak siap gue. Ya, kita undang aja di Natalnya Stand Up Indo. Ini dia, Indra Frimawan. Tuh kan. Udah aneh. Lu ada pete. Aku takut ada pete. Aduh. Gua ada pete. Konteksnya apa, bro? Konteks ada pete. Lu takut ada pete? Takut ada pete. Kok ada pete di tangan lu? Tapi lu bawa pete. Oh, nggak tahu dah gue gitu. Gue selama gue interview dia nggak pernah gue nggak kesel, gue bingung nanyanya. Tahu nih anjing lu. Lu. Ndra, silakan. Iya udah. Persilakan udah duduk udah. Ndra, lu ngerayain Natal ada hal yang lu kangenin nggak di Natal kali ini? Ini kita ngomong serius ya berarti ya? Iya. Karena kalau misalnya kita ngomongin Natal tuh tidak terlepas dari sesuatu yang religius. Betul. Gitu. Kita nggak bisa bercanda hal itu. Betul. Sejujurnya gue kehilangan Natal ketika gue udah beranjak dewasa. Waktu kecil gue merayakan Natal tuh dengan sukacita, mengharapkan ada hadiah-hadiah atau berkumpul dengan keluarga. Tapi ketika dewasa gue udah kehilangan momen itu, jadi menurut gue Natal itu tidak sesensitif atau sesakral ketika gue kecil. Mungkin karena dulu mindset gue waktu kecil Natal adalah momentum dimana kita berkumpul sama keluarga, dapat hadiah dan segala macam. Kan kata gue juga kan. Ada. Nggak Gue tadi udah siap, nggak serius nih, gila nih tumben. Udah kaget, nangis terakhirnya deh. Poinnya adalah gue kangen ketika gue kecil, momentum Natal itu. Sekarang udah dewasa, gue nggak bisa merasakan hal yang sama gitu. Kemarin gue sempat stay di Bali hampir setahun ya. Berarti gue melewatkan momentum Natal ketika itu pertama kalinya gue ngelewatin Natal tanpa keluarga tuh di Bali sendirian. Biasanya tiap tahun sama keluarga? Sama keluarga. Jadi gue ke gereja pas di Bali tuh di daerah
Kute, gue ke gereja, terus gue ngeliat ada ibu sama anak 2 keluar dari gereja gitu. Terus gue ngeliat kayak gue dulu, soalnya bokap gue kan Islam kan, Muslim. Jadi gue ngerasa, ih kayak gue dulu nih. Terus itu momen pertama kali gue Natal tanpa keluarga. Akhirnya gue pulang abis dari gereja, gue ke kos, gue matiin lampu, gue setel lagu-lagu Natal, terus gue nangis waktu itu. Karena aduh, gue nggak bisa ngerasain hal yang sama lagi gitu. Kalau lo nangis, harusnya lo make a wish. Karena air mata itu bintang jatuh. Korek ada nggak korek? Apa? Korek ada. Enggak nyembur. Dia nggak nyemburin api, enggak. Bukan sirkus. Kenapa nyemburin api? Nggak bisa menghargai sakralnya lah. Ngagain ini tadi air terjun tadi. Air terjun mana bintang jatuh? Itu masuk dong. Iya. Poinnya adalah kayaknya Natal yang gue rasakan sekarang nggak se deep waktu gue kecil gitu. Dan kehilangan momen itu. Lu kangen momen itu. Kangen itu. Tapi kita kan nggak bisa memutar waktu. Betul. Gitu. Jadi ya udah gue mencoba berdamai dengan keadaan dan akhirnya ya udah gue jalani hari-hari gue seperti biasa. Gitu. Jadi kalau sekarang kayak Natalan untuk mendistraksi perasaan itu, apa lu akhirnya udahlah gue biarin aja Natal jadi biasa aja, atau gue pingin cari kebahagiaan gue sekarang lagi nih? Itu mungkin nggak akan gue rasakan momennya sama kayak dulu ya. Tapi mungkin ya seperti biasa lah ke gereja gitu, segala macam. Lu nggak tahu kan kalau gue Iya. family man itu. Iya, maksudnya Iya. perhatikan momen-momen itu sama keluarga. Ternyata lu ada sisi sensitifnya. Sensitif banget gue. Oh gitu. Sensitif banget. Gue nangis waktu di Bali segala macem. Karena nginget momen-momen itu. Gitu. Tapi kalau sekarang kan di Jakarta, berarti bisa ngerayain sama keluarga dong. Nggak usah so tau lu. Tahu lu, Ben. Nggak bisa lu. Tapi kalau gue di Jakarta, gue bisa ngerayain sama keluarga gue sih. Nah iya. Itu tadi pertanyaan. Kok lu bisa tahu? Pertanyaan saya kan tadi itu. Ini tuh. Tangan boleh saya patahin nggak ini? Ya poinnya kayak gitu. Gue nggak bisa nggak sensitif atau melo kalau ngomongin masalah keluarga dan Natal karena itu dekat banget ke gue gitu. Momen itu yang bikin gue sama keluarga tuh jadi lebih dekat gitu. Tapi kalau misalnya kedekatan, berarti kan di pas Natalan lu juga bisa melakukan itu lagi kan? Bisa. Tapi momentum ketika gue kecil, iya itu yang nggak bisa terulang. Apanya sih? Kalau gue penasaran ya, maksudnya apanya nih momen apanya? Momen lu bareng-bareng dengan keluarga ke gereja, atau mungkin momen ketika bareng-bareng makannya, momen itunya gitu. Padahal kan tidak hilang. Itu nggak hilang, tapi kayaknya excitementnya yang hilang gitu. Jadi dulu waktu kecil kayak kita menantikan itu buat dapat baju baru, dapat duit dan segala macam. Tapi ketika gede kan gue udah bisa ngasih dapat duit sendiri dan segala macam. Itu nggak bisa diulang lagi. Tapi kenapa nggak memperbarui itu? Kalau aku kan tetap ya kalau pulang ke Jogja ke gereja sama ibu rasanya tetap damai, tetap enak. Kenapa kamu nggak kayak gitu? Nggak usah nyamain orang. Iya, kita nggak bisa menyamakan emosi orang. Betul. Makanya kedekatan sama orang tua dan segala macam. Apalagi ibu kita kan beda juga ya. Iya kan? Jadi nggak bisa disamain juga kan. Iya kan? Kan? Itu sih Pak. Oh gitu. Itu sih. Ternyata lu bisa sesensitif itu loh soal Natal. Gue lu tuh ya santai lah gitu. Gue kalau udah bahas keluarga gue nggak bisa komedi atau kayak gimana. Nggak bisa. Lu juga sama nggak sih, Zar, Ben? Kalau udah Natal gitu, itu kayak beneran momen spesial lu. Akhirnya memang ini hal yang serius buat gua, gitu. Nggak bisa diganggu dengan apapun gitu. Tapi iya sih, gue tersentuh juga pas Indra bilang rindu masa kecil. Karena saat kita kecil, ekspektasi kita tuh nggak juga cuman ya asal ada
nyokap, ada hadiah-hadiah ini. Kalau sekarang kan kita mikir ini dan itu kan. Iya Kan, belum tekanan-tekanan. Aduh nggak bisa. Kalau gue sebagai kepala keluarga nih ya, aduh gue belum bisa kasih liburan keluarga gue nih misalnya. Atau aduh, andai dulu ada nyokap gitu. Adalah sesuatu yang kita pikirin kan. Iya. Secara perasaan, feel itu cuman ya. Itu nggak bisa momen itu nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Dan itu bikin sedih gitu. Iya. Dulu kita bisa ngumpul bareng sama keluarga, tapi pas udah gede, tanggungan udah banyak, pikiran udah banyak dan segala macem, momen-momen kayak gitu yang bisa diulang. Gitu. Jadi malah kalau lebih simpel tuh lebih enak kan, karena pas kecil kita cuma nunggu juga kan, kita nggak mikirin ngasih, kita cuma nunggu hadiah juga kan. Apa itu? Kan masuk angin. Bukan. Selain itu juga bukan minyak angin. Saya kan nggak laporan ke Anda saya masuk angin. Sama saya juga Sehat kan, ini kan sehat nih. Ben, lu tadi nggak ada yang lihat ya? Lu nggak ada yang lihat. Jari tuh ngebuka, nuangin ke sini, yang diminum yang di botol, kan kesel. Gue tadi pingin ngomong, ngapain lu tuangin kalau lu sedot dari sono? Dong, gitu. Tapi itulah makna Natal. Iya. Gelas itu terlalu besar untuk kita menuang air mata kepada orang yang meninggalkan kita. Nggak usah nuntut. Orang jelek nggak dituntut romantis, bro. Orang jelek ya sepaket sama nggak romantis, udah itu aja. Bisa. Enggak. Bisa, Ben. Tomiyasu gua pukul. Ini gua baru melihat sisi sensitif dari Indra Frimawan sih. Biasanya kan lu mah santai, ketawa-ketawa gitu, bercanda. Kalau untuk keluarga gue gimana ya? Dulu gue tuh mungkin nggak terlalu dekat, mungkin karena tidak terlalu dekat sama keluarga, akhirnya gue merindukan momen itu gitu. Gue merindukan momen ketika gue ngerasa apaan sih gue diomelin sama keluarga dan segala macam. Tapi ketika dewasa kan akhirnya pikiran kita berubah, insight yang kita dapat dari lingkungan dan segala macam juga berubah gitu. Sampai akhirnya gue mikir, mungkin dulu gue nggak dekat sama keluarga karena gue ngerasa keluarga gue tuh apa sih? Tapi akhirnya ketika gue dewasa gue mikir, ini salah satu momentum yang mengubah perspektif gue ya, tentang keluarga dan kedekatan ya. Kalau misalnya orang tua pun, setua mereka, berapapun umurnya orang tua kita, mereka tetap belajar menjadi orang tua gitu. Dan kita juga belajar menjadi seorang anak gitu. Jadi dulu ego gue sebagai anak pengen dimanja atau segala macem, sampai akhirnya gue mikir, oh mereka juga tetap belajar kok jadi orang tua. Gue juga belajar jadi anak yang baik. Kenapa gue nggak bisa saling mengerti sama mereka gitu? Luar biasa. Tanpa sepengetahuan Indra, kita di momen Natal ini ya, ini kita tidak mendatangkan siapa-siapa. Kan hari Terus kan nggak mendatangkan. Lah kan ini bukan siapa-siapa nih. Iya benar. Gila kan Nggak mendatangkan mendatangkan siapa-siapa. siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Bagus. Ya, jadi di momen Natal ini juga memang kita ngasih surprise untuk Indra Frimawan. Oh iya, ada benar. Ada. Ini kunci kosan lu kan? Gue gak pernah ngunci kosan sih. Enggak pernah ya? Gak pernah ngunci kosan. Sakit tiba-tiba kunci kosannya ada di gua. Bingung kan lo? Tapi ini kan tadi kan deep talk ya, Iya, aja iya. dalam kalau aku kan nggak sama keluarga karena di Jogja jauh, nggak tinggal bareng maksudnya. Oh lu emang dari kecil nggak tinggal bareng? Bareng. Ya enggak kan gue nanya bareng. Walaupun ada kandang sapi, tapi tetap bareng, bukan di kandang sapinya itu. Jadi kan alasan aku nggak tinggal sama keluarga karena emang beda kota. Kalau Indra kan sama-sama Jakarta. Kenapa nggak masih tinggal bareng aja kalau masih pingin kehangatan itu? Kalau aku sih kemungkinan kalau aku kerjain di Jogja, kayaknya sebelum menikah ya aku tinggal bareng sih. Kalau gue bilang itu ego laki. Gue nggak tahu ya. Gue mungkin nggak bisa mewakili semua suara anak laki. Tapi yang gue rasakan ketika di Bali itu gue kangen sama orang tua, gue jauh sama keluarga gue ketika momen Natal. Yang gue tanya sama nyokap gue adalah, ini di semua beban kerinduan itu ya, di semua beban kerinduan itu dan air mata yang jatuh. Terus gue tanya ke nyokap gue, Mak, ada nggak kue buat Natal? Gitu. Gue nggak mau mereka kepikiran tentang gue nggak mau mereka ngerasa gue tuh apa ya, kayak
cheesy atau melo dan segala macam. Gue cuma nanya itu. Mungkin karena itu, Ben. Jadi gue ngerasa kenapa gue ngomong kayak gitu, gue nggak mau buat orang tua gue tuh kepikiran sama gue, gitu. Makanya gue nggak mau ngumpul sama mereka. Padahal tuh maksudnya kangen, dia mau mendam rasa sayang, Betul, tapi nggak mau. Nggak mau, Kalau gua nggak mau. kalau cewek kayaknya lebih mudah ya. Lebih mudah Iya, Lebih iya, ngungkapin ya. itu. Iya, untuk ngungkapinnya maksudnya ya. Untuk ngungkapin, gue cuma nanya itu, ada kue nggak buat Natal, supaya buat memastikan kalau orang tua gue baik-baik aja. Ada kok dek dan segala macem. Kayak gengsi tapi sebenarnya kayak bukan gengsi, apalagi sama bapak ya. Iya. Kita nggak pengen kelihatan romantis sama bapak. Nggak. Bahkan aku nggak manggil bapak, gitu. Males. Biar nggak, kan iya kan, kamu ngerasain juga kan itu kan. Gengsi ya. Males Iya, kayak gengsi. sama bapak, romantis sama bapaknya. Iya, padahal emang kita ngerasa buat ngebutuhin mereka. Iya, bener loh. Kenapa cemberut? Enggak apa-apa. Nah, bapak lu orang lain. Panggilnya hei. Kan males kalau sama bapaknya terlihat deket tuh males. Anak cowok juga kan. Gua masih bilang ayah. Iya kan keluarga beda-beda ya, Ndra. Iya, benar, betul. Tapi kan lu nyebutnya kok hei. Bapak lu hei Samsudin. Tapi emang bener ya, cowok itu susah ngungkapin Iya, itu. iya, kalau itu sih Padahal gue kangennya setuju. tuh sama aja kayak cewek. Benar. Gue nangis dan segala macem. Berarti lu masih kalau misalnya lagi melo gitu sendirian aja? Sendirian aja. Sendirian ya? Sendirian aja. Kalau lu Ben pas sendirian apa diludahin? Dia sama dirinya sendiri. Lagi pas melo dong, bukan pas Oh iya. Kalau lagi melo, lu juga sama nggak? Susah untuk mengungkapkan perasaan lu sama Orang tua. diri sendiri. Melo sama sendirian juga, tapi lebih ke ditinggal keluarga sih sebenarnya. Jadi males nih ngurusin anak ini. Lu tuh tinggal di Jogja. Di Jogja. Orang tua? Oh, aku tinggal. Oh, lu Dia tinggal di Jogja, orang tuanya di Wates kan lo? Enggak. Orang tua lu di mana waktu itu lu ngajak? Wates itu kan Jogja juga. Kenapa lu jadi sok tahu? Kan lu pernah ngajak gua ke rumah lu kan? Iya, itu Wates. Wates itu di wilayah Jogja. Wates itu kayak Priuk, itu Wates. Tapi kan jauh. Iya, tapi kan tetap Jogja. Ya udah. Terus lu emang tinggal di mana? Kalau sekarang apa Ya, kapan? Sekarang nggak ada tempat tinggal nih, bingung. Ada kosan. Yuk Haji Alwi boleh ya tempat tinggal untuk Benny ya. Di Jakarta. Oh, di Jakarta ya? Jakarta, udah lama. Oh berarti nggak Natal ini nggak balik ke Surabaya? Enggak, Jogja. Keluarga saya kan di Jogja. Ya kan gua nanya, nggak balik ke Surabaya dong? Iya, enggak. Ini enggak kan pertanyaan gua? Enggak. Iya. Masih Tai lu. Langsung kena people elbow tadi. kayaknya makin kesini makin nggak ada nuansa Natalnya ya kayaknya. Enggak kayak gini. Di Natal. topnya udah dapet Udah dapet. Ya kan dapet banget di topnya. Kayaknya kemarin perayaan Lebaran asik-asik aja. Kenapa Natal kayak gini? Momennya. Lu Dar, apa? Kalau sama keluarga kayak gitu, lu termasuk yang susah untuk mengungkapkan atau malah gua mah dia mah terbuka dia. Dia termasuk orang yang Iya. open. Ada masanya di mana gue sulit untuk mengungkapkan, tapi seiring berjalannya waktu gue coba untuk berani gitu. Ya emang berat, tapi ada momen-momen di mana ada hal-hal yang dulu sebenarnya pengen gue ungkapin gitu ya. Tapi ya nyokap gue kan udah keburu nggak ada nih, gitu. Bokap juga udah nggak ada, jadi kayak kalau saat-saat ini gue pikir kayaknya gue akan lebih sering banyak ngomong sayang, meluk dan lain sebagainya. Gue rasa semua kita merasakan lah ya kayak gitu. Cuman memang bener sih yang Indra bilang bahwa Natal tuh memang erat banget kaitannya sama keluarga gitu. Bahkan kalau di gue sendiri pun di Kristen kita menganggap bahwa keluarga itu adalah gereja pertama kita. Gitu. So yeah, it's gonna be deep sih memang when Christmas ada gitu. Terus kita ngelihat gereja ya, kita pasti ngelihat orang tua kita, saudara kita, rumah kita. But rumah bukan tentang di mana tetapi dengan siapa kita berjalan ya kan. Gila. So percayalah kita berjalan bersama Tuhan. Wih, poin-poin spiritual adalah ya. Harus ada poin-poin. Ya, tapi kan kalau bapak ibunya nggak ada kan tinggal ditungguin balik lagi kan. Kan Bapaknya nggak ada, nggak ada. Kesel gua. Misalkan ada tetanggaan, Dra, ibu ada nggak? Lagi nggak ada.
Sore biasanya kan balik lagi. Iya kan, biasanya gitu kan. Diludah. Ya, ini untuk menambah momen-momen Natalnya. Wah, Ini ada lagi. Ada. Satu persembahan, ini ada persembahan terakhir memang untuk menambah momen Natal ini di Natalnya Stand Up Indo supaya lebih berasa hikmatnya. Nanti ada kata-kata yang akan diungkapkan oleh teman kita yang satu ini ya. Jadi dari dia ini kita akan belajar beberapa hal. Akan ada kata-kata yang bijak. Aduh, kita udah mulai terganggu dengan apa yang dia pakai sebenarnya. Tapi sudah biarkan saja ya. Mencoba nggak akan distract. Iya, gue mencoba untuk tidak akan distract tapi tidak bisa. Karena di sudut mata saya bisa melihat dengan dia kan. Kalau gue duduk di lu, gue kayaknya bisa lihat dia. Kalau di sini ganggu. Susah banget. Mana warnanya terang banget nih. Iya. Kayak restoran baru buka lah. Terang banget. Ya ini akan ada beberapa speech. Iya betul. Speech dari beliau. Iya. Langsung saja dari Natalnya Stand Up Indo. Ini dia AA Brajamusti. Dari bawah lagi. Iya. Kesel kan. Aneh banget kostum hari ini tuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bertemu lagi bersama AA Brajamusti. Musti ngapain nih? Musti yuk. Musti yuk apa ya? Aduh. Kenapa kebelet pipis, A? Kenapa? Kebelet pipis. Enggak, agak takut. Agak deg-degan gitu loh. Kayak tapi ini bukan plesetin siapa-siapa. Ya, kalau itu kan santai, kalau AA santai. Ya, kita santai. Salam sejahtera loh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sudah sejahterakah dirimu? Jadi ML. Habis itu nawarin bisnis. Lihat nih mobil di belakang AA. Gitu ya biasanya. Ya, hari ini kita AA tidak mau ada fakta apa-apa karena takut salah. Ya, yang penting hari ini kita happy, kita senang. AA-nya juga tampil pecah, jangan sampai AA hari ini ngebom. Karena AA takut nanti akan muncul berita di Comika Media. AA Brajamusti ngebom di malam Natal. Aduh, jadi ditangkap orang beda. Takutnya iya. Ngebom di malam Natal kan. Ya, maksudnya nggak lucu gitu. Jangan ditangkap yang aneh-aneh. Jadi AA sudah merangkum beberapa pertanyaan-pertanyaan dari jemaah-jemaah dari teman-teman juga yang ingin bertanya kepada AA yang sudah dikirimkan melalui rekeningnya Siren Sungkar. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Arif di depan kasir Rabani. Jadi benar ada pertanyaan. Apa hukumnya beli baju koko pakai diskon Natal? Ya. Pertanyaan yang sungguh sulit. Sulit. Ya kalau orang Sunda kan ngomong tahu jadi tarahu. Ya kalau sulit jadi selulit. Ada aja ngelesnya. Itu lagi memperpanjang biar berpikir. Membeli baju koko menggunakan diskon Natal itu tergantung. Kokonya mau koko pandan atau koko yawo. Hah? Iya. Ya, biar nanti terkenal. Gak apa-apa. Ya gitu. Tapi nggak apa-apa karena ada pepatah mengatakan untukmu agamamu, untukku diskon darimu. Ambil aja. Sikat bos.
Pertanyaan berikutnya ada Wahoy di parkiran Solaria. Ngapain Wahoy? Sempat. Saya itu hobi memanjat pohon Natal. Saya bingung selama ini. Kalau manjat pohon Natal apa yang saya petik? Hikmah. Sudah juga bingung. Lagian kalau malam Natal seperti ini janganlah kita memanjat pohon. Lebih baik kita memanjat doa. Ya. udah. Begitu. Doa, ya Allah semoga pohonnya makin tinggi. Ya Allah. Kan AA itu. Biar orang masang lampunya susah. Makin tinggi. Aduh, kan gatel kan. Maaf ya. Nggak apa-apa. Mau kencing. Ada pertanyaan berikutnya dari Radit di Tindas. Di Tindas siapa kamu? Ini pertanyaannya aduh sungguh sangat biasa. Saya ingin bertanya, Sinterklas itu kelas berapa? 4. Jawab. Aduh aku bingung. Ini ada pertanyaan juga yang sama dari Radit. Kenapa sih Sinterklas itu masuknya melalui cerobong asap? Itulah makanya di teman-teman di sini itu jarang bertemu dengan Sinterklas karena rumah-rumah kita itu jarang memiliki cerobong asap. Betul. Kenapa Sinterklas masuknya melalui cerobong asap? Karena kalau lewat pagar ada anjing. Ya kan biasanya. Ya kan? Teman-teman saya yang Kristen biasanya punya anjing. Makanya dia lewat atas. Karena ada anjing. Masih ada pertanyaan dari Radit juga. Ini dia bertanya selalu tentang Sinterklas. Oh ini kali ini yang benar itu Santa Claus DA gitu. Oh iya. Nah ini pertanyaannya, Santa Claus itu pas pandemi ngapain aja? Santa Claus pandemi ngapain ya? Enggak tahu, enggak, karena tidak mungkin kan dia itu jualan di pasar Santa. Enggak mungkin kan? Tidak mungkin. Iya. Pertanyaan terakhir, di Natal ini saya bersedih karena saya baru saja putus dengan pacarku. Saya sekarang jomblo padahal tahun baru ini saya ajak liburan. Jangan kamu bersedih, nak. Pantas kamu jomblo karena ingat ada ini quotes dari abangku yang sudah melanglang buana yang mengatakan, kamu yang mengajak liburan tahun baru akan kalah dengan yang mengajak menempuh hidup baru. Akhirnya dapet. Jadi semua ini teman-teman AA ini hanya ingin berpesan satu. Karena selama ini bertahun-tahun kita selalu ribut, apakah boleh mengucapkan Selamat Natal? Itu selalu ditanyakan kepada AA. Apakah boleh mengucapkan Selamat Natal? Ini untuk teman-teman yang Muslim. Itu sudah banyak sekali pesan yang mengatakan bahwa umat Muslim dilarang mengucapkan Selamat Natal sesama umat Muslim. Ya, jadi itu pesan terakhir dari AA. Sekian, terima kasih semuanya, selamat. Aduh, ya, aduh, ya iyalah sama umat Muslim nggak ada yang ngerayain juga kan mereka tidak. Tapi ini terima kasih buat Zari, buat Denny, sama buat Primawan. Boleh minta tepuk tangan? Mudah-mudahan di Natal ini satu terakhir boleh. Harapan lu di Natal kali inilah atau enggak di tahun inilah. Ini kan walaupun tahunnya udah tinggal sedikit lagi ya. Di tahun depan kalau gitu. Ada harapan enggak sih di Natal tahun depan lu pingin apa gitu?
Ada nggak? Zari? Gue dulu. Iya. Apa konteksnya kemana nih? Apapun ya. Terserah lu mau sama keluarga lu di Iya. di Natal tahun depan mungkin lu bisa merayakan di Pohon Cemara 2. Kalau secara spiritual ya gue pengen sih ya lebih dekat sama Tuhan lah Iya. gitu. Terus ya sama keluarga juga bisa gue ekspresikan sesuatu yang dulu pas masa kecil nih gue nggak dapet nih dari orang tua gue, dari keluarga gue. Nah gue mau coba nih untuk ngebangun itu pelan-pelan ke anak-anak gue, karena kan gue udah punya anak nih. Iya. Terus ke istri gue juga. Paling sih itu sih sederhananya, soal gimana karir, gimana apa itu gue serahin semua sih ke Tuhan itu. Wih, oke. Lu Ben. Sama. Pengen lebih dekat dengan Tapi Tuhan. setelah Indra ya. Indra, kalau Enggak, Benny dulu. Oh, Benny dulu ya. Udah. Ben, lu Ben. Gue mungkin bisa jadi closing yang baik. Kalau Benny kan nggak mungkin. Benny nggak mungkin, bener-bener. Maaf, tadi saya terlalu percaya. Enggak, gue udah jahit mulut gue. Oh, Ben. Ngambek. Benny, jangan marah dong. Hitung nih, 1. Pengen dekat dengan Tuhan juga. Ya kalau bisa sampai jadi mualaf. Lo kan pilihan orang kan bebas kan. Bebas. Paling ini sih untuk kita semua kan, ya pandemi walaupun udah turun tapi belum berakhir kan, mudah-mudahan berakhir. Terus Amin. bisa semua agama apapun bisa ke tempat ibadahnya ibadahnya. masing-masing tanpa perlu ya apa ya, mau gimana pun juga online tuh nggak enak gitu loh. Iya. Tetap enak yang kita kumpul bareng, kita kan nggak cuman ketemu Tuhan di situ, kita ketemu teman-teman juga kan di situ gitu. Paling itu doang sih. Siap. Terima kasih Benny. Indra Primawan. Gue singkat aja kali ya. Harapan gue untuk Natal tahun ini dan tahun ke depan, semoga bisa menjadi terang untuk sesama kita. Wih, keren. Bagus sekali kata-kata penutupnya, closingnya bagus. Jadi saya nggak usah closing, tutup aja langsung. Nggak ngucapin dulu kita. Enggak ada. Oh, Ngucapin selamat Natal untuk teman-teman semua yang merayakan. Yang nggak ngerayain jangan takut, tahun depan masih ada. stoknya nggak habis ya, masih ada tahun depan ya. Siap, mudah-mudahan gini kita doain juga buat semua yang merayakan Natal dimanapun kalian berada, tetap disehatkan selalu, itu yang paling penting ya, disehatkan selalu dan juga dibahagiakan selalu. Karena itu dua hal yang sekarang mungkin sedang sulit untuk kita dapatkan. Di masa kan? ini ya. Di masa ini tuh lagi susah gitu untuk bahagia dan untuk sehat. Dan kita doakan mudah-mudahan untuk semuanya mendapatkan bahagia di Natal ini. Gitu. Ya, terima kasih buat semuanya. Oh iya, tahun baru ada juga ya. Oh iya, ada. Tahun Stand Up Indo tahun baru. Gimana? Oh iya, tahun barunya Stand Up Indo akan ada juga, jadi tungguin aja, pantengin terus YouTube channelnya walaupun tidak ada kontennya, tapi terus pencet di sini aja. Gini sampai tahun baru ya, dari Natal sampai tahun baru pencet gini, tungguin. Nanti pas tahun baru, yeay gitu ya. Lo akan merasakan tidak ada guna. Ngapain ditungguin dari sekarang? Nanti aja tahun baru ya. Tahun baru kita akan balik lagi dengan tahun barunya Stand Up Indo. Terima kasih buat yang nonton, jangan lupa Saweria masih ada selalu di sini. Jadi kapanpun kamu tonton, kalau misalnya memang berkenan untuk gue pingin berbagi kebahagiaan gue entah di hari ini ataupun di kapanpun, silahkan langsung aja scan QR-nya, langsung bisa masuk ke rekening lu. Nggak ada yang tahu, tapi kita akan berbagi. Terima kasih udah berbagi kebahagiaan di hari ini. Kita bagikan juga untuk semuanya. Sehat selalu, selamat malam, dan sampai ketemu lagi. Dadah. Rayakan. Sama, terima kasih.